Halo adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi pada hukum ekonomi pertemuan yang kedua. Di sini akan membahas tentang sejarah hukum ekonomi Indonesia, dasar-dasar hukum ekonomi Indonesia, dan asas-asas hukum. Sejarah awal mulanya pembentukan hukum ekonomi di Indonesia dalam karya tulis dari J.C. Van Leur tentang perdagangan dan masyarakat Indonesia di masa kerajaan-kerajaan tradisional mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa kerajaan Sriwijaya saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman keemasan. Raja-raja dan bangsawan mendapatkan kekayaan dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang mampir. Dalam hal ini, kategorisasi dari hukum ekonomi pada zaman kerajaan Indonesia adalah sebuah titah raja, di mana titah raja merupakan kebijakan raja yang menjadi peraturan pada masa itu adalah suatu hukum kebiasaan raja yang tidak diregulasi berdasarkan hukum adat setempatnya. Indonesia baru mengenal regulasi itu sendiri sejak zaman masuknya masa penjajahan, di mana kita mengenal bahwa Indonesia dijajah oleh 4 negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Yang keempat negara tersebut bisa saja menjadi ikut andil dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia karena kebudayaan dan sistem hukum yang dibawa masuk oleh mereka ke Indonesia. Pada dasarnya, pengertian hukum ekonomi adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang atau yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, termasuk juga oleh negara melalui badan usaha milik negara. Namun, hukum ekonomi secara eksplisit adalah hukum yang mengatur dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan administrasi negara di luar hukum perdata dan hukum dagang. Sehingga dengan begitu kita dapat menentukan ruang lingkup hukum ekonomi adalah regulasi hukum yang berkaitan dengan administrasi negara perihal kebijakan ekonomi. Sehingga sejarah awal mulanya pembentukan hukum ekonomi di Indonesia terbagi atas 2 kategori masa penjajahan dan masa pasca kemerdekaan. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional berdasarkan apa yang ditulis oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Timur Asia ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman keemasannya, raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaan dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang mampir. Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal ini disebabkan kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan. Sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa prakolonial, pelayaran niagalah yang cenderung lebih dominan. Namun, dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Bahkan hingga saat ini,
Dalam hal ini, kategorisasi dari hukum ekonomi pada zaman kerajaan Indonesia adalah sepatah sebuah titah raja, atau yang lebih kita kenal dengan kebijakan raja, yang masa itu adalah sebuah hukum kebiasaan raja yang tidak diregulasi berdasarkan hukum adat setempat. Di Indonesia, baru mengenal regulasi itu sendiri adalah sejak zaman masuknya masa penjajahan, di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dijajah oleh 4 negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Yang keempat negara tersebut bisa saja menjadi ikut andil dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia karena kebudayaan dan sistem hukum yang dibawa masuk oleh mereka ke Indonesia. Memasuki masa penjajahan Portugis, pada dasarnya Portugis datang ke Indonesia untuk tujuan perdagangan. Namun dalam hal ini Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam bagi pembentukan hukum ekonomi di Indonesia karena keburu terusir oleh Belanda. Masa penjajahan Belanda di mana kita ketahui sekitar 350 tahun lamanya. Dengan masa penjajahan yang panjang, tentu telah banyak berbagai sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda selama menguasai Indonesia. Oleh pemerintah Belanda itu sendiri yang dirasa pada akhirnya dimanfaatkan juga oleh Indonesia sebagai salah satu sumber hukum negara. Tak terpungkiri juga adanya regulasi hukum ekonomi Belanda yang saat itu memerintah terhadap masyarakat pribumi. Belanda yang saat itu menganut paham merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Indonesia. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Indonesia kepada VOC atau Verenigde Oost-Indische Company, sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis Inggris. Untuk mempermudah aksinya di Indonesia, VOC diberi hak oktroy yang antara lain meliputi hak mencetak uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak menyatakan perang dan damai, hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, dan hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Namun, walaupun demikian tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar Eropa, yaitu rempah-rempah, kota-kota dagang, dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti kewajiban menyerahkan hasil pribumi pada VOC dan pajak hasil bumi dirancang untuk mendukung monopoli itu. Di samping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakan pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran hongi dan hak ekstirpati, hak pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku, yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga Samudra Hindia. Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda. Dan dengan begitu, akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Di samping itu juga diterapkan satu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang cuma 1.050 metrik ton. Namun berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Prancis yang melarang ekspor logam mulia. Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukarkan dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan, ekspor perak itu tetap
perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an. Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan di Indonesia. Kegagalan itu nampak pada defisit kas VOC yang antara lain disebabkan oleh peperangan yang terus-menerus dilakukan VOC dan memakan biaya besar, terutama perang di Ponegoro. Kedua, penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar. Yang ketiga, korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC sendiri. Yang keempat, pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Maka VOC diambil alih dan digantikan oleh Republik Batav. Kemudian Republik Batav dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa, kebobrokan di bidang moneter sudah mencapai puncak sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Sebelum Republik Batav mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda. Peraturan Wet of the Staats Inrichten van Nederlands Indië atau yang kita kenal dengan singkatan IS sesungguhnya merupakan hukum dasar atau konstitusi tertulis Hindia Belanda. Ada dua pasal di dalamnya yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur pembagian golongan penduduk Hindia Belanda berikut sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Pasal pertama adalah pasal 131 yang mengatur tentang pembagian penduduk yang tinggal atau berada di dalam wilayah Hindia Belanda dibagi atas 3 kelompok. Golongan pertama, golongan Eropa atau yang dipersamakan. Golongan yang kedua, golongan timur asing. Golongan yang ketiga, bumi putra. Pasal kedua adalah pasal 161 IS yang menentukan bahwa untuk tiap-tiap golongan penduduk tersebut berlaku sistem hukum yang berbeda-beda. Bagi golongan Eropa yang dipersamakan, berlaku sistem hukum Eropa yang karena waktu itu pemerintah Hindia Belanda menganut asas konkordansi terhadap hukum Belanda. Maka untuk konteks ini yang berlaku adalah sistem hukum Belanda yang tertuang antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bagi golongan bumi putra diberlakukan sistem hukum adatnya sendiri. Namun, kemudian dalam sejarah perkembangan politik hukum Hindia Belanda tercatat bahwa dalam golongan penduduk timur asing, khususnya Cina, diberlakukan sistem hukum Belanda juga. Pembagian golongan ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola perekonomian di Indonesia saat itu. Karena akibat pembagian golongan tersebut terjadi dualistik ekonomi yang terlihat pada ekonomi pedesaan atau ekonomi agraris dan perkotaan atau industrial. Peraturan selanjutnya adalah Cultuurstelsel Stadtblad. Politik kolonialisme Belanda yang bermaksud menjadikan Hindia Belanda sebagai penghasil komoditi primer pertanian dan perkebunan untuk diekspor ke pasar internasional diwujudkan juga melalui kebijakan tanam paksa Cultuurstelsel. Kebijakan tanam paksa sesuai namanya adalah bentuk pemaksaan pemerintah Hindia Belanda terhadap petani dan pekebun pribumi untuk hanya menanam jenis tanaman tertentu saja sesuai pola dan program yang telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Petani dan pekebun sama sekali tidak lagi memiliki kebebasan individual untuk memilih jenis tanaman yang hendak mereka tanam di lahan mereka sendiri. Tujuan dari kebijakan tanam paksa ini adalah untuk menjamin ketersediaan komoditi primer bagi pasaran internasional.
dan dengan demikian menjamin sumber pemasukan pendapatan pemerintah Hindia Belanda. Yang selanjutnya Peraturan Agraris Wet Stadtblad. Pengundangan Agraris Wet ini membuka kesempatan bagi para pengusaha Belanda untuk membuka usaha perkebunan melalui perizinan hak guna usaha selama 70 tahun. Melalui sistem HGU ini selama 70 tahun, pemerintah Hindia Belanda berhasil menciptakan usaha perkebunan besar yang kuat yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi primer untuk kebutuhan pasar dunia. Peraturan selanjutnya adalah peraturan tentang larangan pengasingan tanah adat kepada penduduk yang tidak termasuk ke dalam golongan bumi putra ini. Jelas berfungsi untuk membatasi kebebasan individu dalam melakukan berbagai jenis transaksi pengasingan atau pengalihan hak atas tanah. Status tanah adat memang tunduk pada hukum adat yang bersangkutan, tetapi persoalannya ini tidak mengatur tentang status adat tersebut, tetapi lebih jauh melarang pengalihan tanah-tanah adat itu ke orang-orang yang bukan termasuk golongan bumi putra. Adanya unsur pelarangan atau pembatasan atas kebebasan individual ini menyebabkan peraturan kolonial ini dapat juga digolongkan sebagai contoh dari kaidah hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi sempit. Peraturan yang selanjutnya adalah Fabrikenordonnansie Stadblad dan Hinderordonnansie Stadblad. Kedua peraturan kolonial ini, salah satunya masih berlaku hingga hari ini, yakni Hinderordonnansie atau Undang-Undang Gangguan. Dapat digolongkan sebagai produk hukum ekonomi sempit karena keduanya merupakan keputusan administrasi negara yang dimaksudkan untuk membatasi kebebasan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya. Pembatasan tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah sebelum mereka membuka atau mendirikan usahanya. Fungsi dari pranata perizinan ini antara lain untuk mengatur dan mengarahkan setiap jenis kegiatan usaha agar tidak membahayakan keselamatan atau mengurangi kenyamanan orang lain yang tinggal di sekitar wilayah tempat usaha tersebut berada. Bentuk dan jenis perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha atau ekonomi ini sekarang di masa kemerdekaan justru bertambah banyak dan rumit, sehingga acap kali dituduh sebagai salah satu sumber penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi. Pada masa penjajahan Jepang di sekitar tahun 1942 sampai 1945, pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi, mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan Perang Pasifik. Di masa pasca kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai 1950, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,
yaitu mata uang di Java Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Avney mengumumkan berlakunya uang Nika di daerah-daerah yang dikuasai sekutu pada bulan Oktober 1946. Pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ori, sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu-pintu perdagangan Republik Indonesia, kas negara kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah-masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947, rekonstruksi dan rasionalisme angkatan perang pada tahun 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan diharapkan perekonomian akan membaik. Berlanjut pada masa demokrasi liberal di sekitar tahun 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori masa klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini banyak memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain, menurut Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang pada tanggal 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang kedua, program Benteng Kabinet Natsir, yaitu upaya menumbuhkan wira swastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat usaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Yang ketiga, nasionalisasi di Java Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang keempat, ekonomi Alibaba. Kabinet Ali Sastro Midjoyo
Pertama, yang diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Yang kelima, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Masa demokrasi terpimpin sekitar tahun 1959 sampai 1967. Sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi, mazhab sosialisme. Akan tetapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Antara lain, adanya devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959, menurunkan nilai uang sebagai berikut: uang kertas pecahan 500 menjadi 50 rupiah, uang kertas pecahan 1000 menjadi 100 rupiah, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan deklarasi ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dalam pelaksanaan justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada tahun 1961 sampai 1962, harga barang-barang naik menjadi 400%. Devaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1, sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 10.000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dinilai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Sekali lagi ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke timur sosialis, baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Pada awal Orde Baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih dari 650 per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan. Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes dengan campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri, misalnya dalam penentuan upah minimum regional dan peluasan kesempatan kerja. Di awal era Keynes di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan, semua dilakukan dengan pelaksanaan pola pembangunan jangka panjang. Secara periodik, 5 tahunan disebut pelita. Hasil pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi dan industrialisasi menjadi pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat keluarga berencana dan pengaturan usia minimum orang yang menikah. Namun, dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Di samping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global. Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Pada masa Orde Reformasi, pemerintahan Presiden Habibie yang mengawali masa ini belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru yang harus dihadapi, antara lain masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah Presiden terlibat skandal Brunei Gate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati. Selanjutnya, dasar hukum ekonomi Indonesia. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga TAP MPR, yang keempat Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Keputusan Presiden, yang ketujuh Surat Keputusan Menteri, yang kedelapan Peraturan Daerah. Sedangkan asas-asas dari hukum ekonomi Indonesia adalah asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, asas kemandirian, asas keuangan, asas ilmu pengetahuan, asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat, asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan. Demikianlah materi hukum ekonomi pada pertemuan yang kedua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas dan ada saran atau kritik yang membangun, jangan lupa tinggalkan dalam kolom komentar. Dan apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga share.